Saudara, Anda kembali menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik kita kali ini adalah tentang pengetahuan dan sikap publik terhadap politik dinasti. Profesor Saiful, kita akan membahas isu yang sangat populer saat ini tentang politik dinasti. Banyak orang membicarakan politik dinasti, tapi saya kira salah satu persoalan di publik kita, dugaan saya, tidak banyak sebenarnya yang mengetahui secara detail sebenarnya apa yang kita maksud dengan politik dinasti ini. Saya kira ini perlu dijelaskan secara lebih detail ya, Profesor Saiful, karena ada juga yang mengatakan bahwa politik dinasti ini sebenarnya tidak relevan dibicarakan di masyarakat yang demokratis. Ini adalah istilah dari sistem kerajaan begitu ya, bahwa orang menurunkan kekuasaan itu kepada mereka yang punya ikatan darah gitu, dan ditunjuk. Sementara dalam demokrasi ini kan ada keterlibatan publik di sana. Jadi mereka ada yang menganggap bahwa politik dinasti ini ya hanya untuk urusan di sistem kerajaan, di demokrasi tidak. Nah, menurut Profesor Saiful, apakah klaim semacam ini atau pandangan semacam ini valid begitu? Itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan politik dinasti itu. Kemudian yang kedua, pandangan publik sendiri terhadap politik dinasti ini bagaimana? Sikap mereka bagaimana dan seterusnya. Bagaimana misalnya mereka memandang, kan sekarang yang disorot melakukan politik dinasti ini adalah keluarga Pak Jokowi. Ada anaknya jadi wali kota, sekarang jadi cawapres, ada menantunya jadi wali kota juga, ada anaknya juga yang jadi ketua partai dalam proses yang cepat dan seterusnya. Sikap publik terhadap peristiwa ini bagaimana? Juga sebenarnya sikap publik secara umum. Mungkin juga praktek-praktek di luar keluarga Pak Jokowi juga banyak ya, di pemerintahan pusat misalnya, atau di pemerintahan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, kita juga pengen tahu, Profesor Saiful, kira-kira menurut publik praktik politik dinasti ini seberapa merusak, atau apakah ia bisa merusak sistem demokrasi misalnya begitu di masyarakat kita? Silakan. Baik, Bung Saidiman. Terima kasih. Hangat didiskusikan, setidak-tidaknya di kalangan orang yang suka mendiskusikannya, gitu ya. Kelas menengah setidak-tidaknya yang saya ikutin, begitu ya. Sejauh ini saya tidak pernah, kecuali nanti kita dilihat survei opini publiknya, karena itu menjangkau semua populasi nasional. Tapi kalau tidak melakukan itu, kita tidak tahu persis seberapa luas sebetulnya diskursus tentang politik dinasti ini terjadi di dalam masyarakat politik kita. Setidaknya kalau kita mengikuti media sosial misalnya, saya kira, dan itu media sosial lebih khusus lagi misalnya Twitter, yang penggunanya tidak terlalu banyak, tapi di situ diskusi cukup hangat tentang apa itu politik dinasti gitu ya. Tapi sebelum itu, dan sebelum kita tahu seberapa luas diskursus politik dinasti ini dalam masyarakat, seberapa luas masyarakat paham apa yang dimaksud dengan politik dinasti, kita sendiri harus mendefinisikan kira-kira begitu, atau memberikan gambaran apa arti politik dinasti itu. Pertama, politik dinasti itu adalah sebuah politik atau sebuah kekuasaan yang diperoleh seseorang karena ikatan darah, gitu ya. Ikatan darah. Jadi turun temurun, misalnya dari bapak kepada anak, gitu ya, atau dari kakak kepada adik dan seterusnya seperti itu. Jadi ada unsur ikatan darah di situ memang. Nah, itu satu. Kedua, di dalam hubungan tersebut, ada di dalam ikatan tersebut pihak yang berusaha mendapatkan kekuasaan atau posisi itu di satu sisi. Di sisi yang lain adalah ada pihak yang sedang berkuasa. Ya, jadi Anda tidak bisa membayangkan sebuah politik dinasti kalau di situ tidak ada pihak yang sedang berkuasa. Yang sedang dalam kekuasaan. Dalam kekuasaan itu. Misalnya, tentu saja pengertian politik dinasti itu memang melekat dengan sistem kerajaan atau kesultanan, yang semacam itulah sistem politik lama yang kita anut di dunia ini, di banyak belahan di dunia. Nah,
seseorang bisa menjadi pejabat publik, apakah itu menjadi gubernur, apakah itu menjadi raja, atau apakah itu menjadi sultan, apakah itu menjadi bupati, dan seterusnya, menjadi pejabat-pejabat publik semacam itu bisa dikatakan atau dikatakan punya karakteristik dinasti apabila perolehan kekuasaannya tersebut terkait dengan pihak yang sedang berkuasa, di mana pihak yang berkuasa tersebut punya hubungan darah, gitu ya, dengan orang yang sedang mencari kekuasaan tersebut. Jadi ada dua kata kuncinya ya, ada yang sedang berkuasa dan dia punya hubungan darah dengan yang hubungan mencari darah, kekuasaan. betul. Ada lagi istilah yang lebih luas dipakai di dalam studi politik, adalah politik keluarga, family politics itu loh. Itu lebih luas, artinya apa? Orang bisa berkuasa karena ada kerabat, bukan hubungan darah. Karena hubungan pernikahan misalnya, misalnya ada seseorang menikahi misalnya putra atau putri seorang raja, atau seorang presiden, atau seorang gubernur. Kemudian yang menantunya ini yang baru menikahi itu kan itu menjadi kerabat, gitu ya. Tapi bukan hubungan darah, tapi karena perkawinan, karena alasan legal, kan kira-kira kayak begitu. Menantu, ipar, kayak ipar gitu. Semacam itu. Kemudian dia apa namanya, karena ada hubungan yang khusus dengan yang sedang berkuasa tersebut, kemudian dia yang tadinya tidak punya peluang, atau peluangnya relatif sama dengan orang pada umumnya, tidak sebagai warga negara, kemudian menjadi khusus. Kemudian dia punya kekhususan, punya privilege gitu ya, punya kemudahan dan seterusnya, karena ada pihak di dalam hubungan family itu, dalam kekerabatan itu yang sedang berkuasa, gitu ya. Nah itu juga family politics, bukan dinasti karena tadi hubungan darah. Kalau family politik bisa kerabat karena perkawinan dan seterusnya semacam itu, Bung Saidiman. Nah itu pengertiannya. Jadi kalau Anda tadi menyebut dalam demokrasi kan dipilih oleh rakyat, sebut begitu ya. Setidak-tidaknya dalam demokrasi elektoral, gitu ya. Betul bahwa dalam ini beda, gitu ya. Beda antara dinasti dalam bentuk kerajaan dan dinasti di dalam sistem politik demokrasi. Itu ada perbedaan, memang harus diakui. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dalam sistem kerajaan tidak ada pemilihan terhadap orang yang mau menjabat tersebut, gitu ya. Apakah dia anak raja, gitu ya, apapun posisinya, apakah anak, apakah keponakan raja dan seterusnya semacam itu. Kalau dalam kerajaan tidak ada, mereka ini kekuasaannya didasarkan pada pemilihan, tapi itu memang ditunjuk oleh sang raja, sebut begitu ya. Nah, jadi lebih sederhana. Dalam demokrasi, orang menjadi pejabat itu kan harus lewat pemilihan umum. Nah, kalau begitu, bagaimana bisa dikatakan dalam dalam demokrasi di mana orang menjadi pejabat lewat pemilihan umum disebut apa namanya dinasti? Karena unsur yang tadi ada di situ, unsur yang sangat pokok, bukan hanya dipilihnya, tapi satu, ada hubungan darah antara yang sedang berkuasa dengan orang yang sedang berupaya mendapatkan kekuasaan. Ya kan? Di dalam demokrasi itu bisa terjadi. Anak presiden, ya, misalnya sebutlah contoh yang populer ya, Gibran dalam hal ini. Gibran menjadi wali kota di Solo, kan kira-kira begitu. Menurut ceritanya bagaimana seorang Gibran bisa menjadi calon wali kota di Solo waktu itu adalah menurut cerita dari ketua PDI Perjuangan di Solo adalah presiden sendiri datang kepada sang ketua tersebut, Pak Rudi, gitu ya, menceritakan bahwa Gibran ada minat untuk menjadi calon wali kota di Solo, atau mungkin bukan Gibran yang berminat, mungkin Pak Jokowi sendiri yang berminat, gitu ya. Kita tidak tahu persis dalam hal ini. Tapi yang jelas ketika bicara itu kepada Pak Rudi, menurut cerita Pak Rudi adalah Pak Jokowi sudah dalam posisi sebagai presiden. Ya. Kalau Pak Jokowi sebagai pengusaha mebel, mungkin ceritanya lain. Ini seorang presiden. Presiden gitu ya. yang minta ini. Bekas wakilnya, bekas wali kotanya yang Pak Rudi wakilnya waktu itu. Gitu ya. Jadi hubungannya sangat dekat dan sangat khusus saya kira.
Nah, Pak Rudi mengatakan, wah, kita sudah memutuskan siapa calon dari PDIP di Kota Solo, kan begitu. Jadi ada prosedurnya, minimal jadi kader 2 tahun, misalnya seperti itu. Namun demikian, kata Pak Rudi, di dalam sistem dan aturan yang ada di PDI Perjuangan, ketua umum punya hak prerogatif. Kalaupun kita sudah memprosesnya dan sudah memutuskan, tapi kalau ketua umum punya pandangan yang lain, kita akan terima. Kira-kira begitu ceritanya. Nah, jadi Gibran itu punya nilai politik yang sangat tinggi di Solo. Bahkan untuk bersaing menjadi wali kota pun dia tidak punya lawan. Orang-orang pada ketakutan untuk jadi lawan Gibran, gitu ya. Sehingga kemudian muncullah calon yang kalau tidak salah itu calon independen, gitu ya. Dan kita tahu tidak mendapatkan suara, gitu ya, secara berarti dalam persaingan tersebut. Itu artinya di sana Gibrannya mengalami proses pemilihan umum, pilkada, dipilih oleh rakyat Solo yang punya hak pilih. Itu satu ya, itu proses demokratik. Tapi bagaimana dia memasuki wilayah demokrasi tersebut, itu ada unsur yang sangat khas. Yang itu adalah karakteristik dari dinasti. Yaitu ada pihak yang punya hubungan darah dengan Gibran, Pak Jokowi dengan Gibran, itu anaknya, gitu ya. Satu, kedua, Pak Jokowinya sedang berkuasa. Kalau Gibran ini anak Pak Sikun misalnya di Boyolali sana mungkin beda cerita. Ceritanya akan lain. Apalagi ini misalnya datang meminta, seorang presiden datang meminta gitu ya. Jadi begitu kira-kira ya. Itulah. Jadi dalam demokrasi politik dinasti terjadi. Oke. Bahwa kemudian masyarakatnya akan memilih orang yang punya hubungan dinasti tersebut atau tidak. Satu, itu sangat tergantung pada bagaimana sikap masyarakat sendiri tentu saja, gitu ya. Tapi sikap itu kan bukan sesuatu yang netral. Sikap itu sesuatu yang bisa dibuat. Makanya ada kampanye, ada sosialisasi. Buat apa artinya semua itu? Kalau tidak bisa dipengaruhi kan? Untuk kampanye dan seterusnya kan membutuhkan resource. Resource itu termasuk diantaranya adalah kekuasaan. Kekuasaan presiden. Nggak ada orang yang paling berkuasa di negeri ini selain daripada presiden. TNI yang sangat powerful gitu ya, dia dibenarkan untuk melakukan kekerasan, itu memang undang-undangnya begitu, untuk pertahanan negara apapun alasannya begitu, itu di bawah komando presiden. Jadi panglima tertingginya adalah presiden. Jadi orang yang paling powerful, walaupun Pak Jokowi itu bukan tentara gitu ya, bukan pula ningrat, bukan juga Raja Solo gitu ya, tapi dia sangat powerful karena posisinya sebagai presiden. Profesor Saiful ini mengatakan bahwa soal netralitas dari aparat negara ini bisa terganggu gara-gara ada politik dinasti. Setidak-tidaknya itu bisa terancam. Ada potensi abuse of power. Nah itu salah satu unsur hubungan dinasti tersebut, di sana ada unsurnya gitu ya. Jadi tentu saja politik kan bukan urusan permainan antara malaikat gitu ya. Politik itu permainan antara manusia yang biasa punya keinginan, punya nafsu dan semacam itu. Jadi kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Kan begitu. Kenapa harus Gibran? Kan begitu pertanyaannya kan. Kalau alasannya adalah untuk keberlanjutan pembangunan dan seterusnya, memastikan semacam itu, pastilah banyak orang selain Gibran yang punya kemampuan untuk itu. Kalau boleh disebut misalnya siapa? Orang kesayangan Pak Jokowi, sebutlah siapa? Nadiem, Sri Mulyani misalnya. Iya, Ibu Sri Mulyani misalnya, karena ingin muda. Ini cerita muda, gitu kan? Nadiem belum 40 tahun umurnya setahu saya. Iya kan? Kenapa nggak Nadiem? Iya kan? Ini masa depan Indonesia dengan ekonomi digital macam-macam kayak gitu. Nadiem udah terbukti dia seorang entrepreneur yang besar. Kemudian terjun di politik setelah dia jadi pengusaha. Misalnya gitu ya. Kalau kita bicara mau betul-betul bicara tentang kompetensi, anak muda yang kompeten dan seterusnya, bukan karena alasan dinasti. Jadi itu pengertian dinasti ya. Jadi kalaupun di dalam demokrasi, selama di situ ada hubungan darah, gitu ya,
Kedua, di situ ada pola hubungan kekuasaan, ada pihak dalam hubungan darah itu yang sedang berkuasa ya. dengan pihak yang sedang mencari kekuasaan. Nah, itu dinasti gitu ya. Jadi jangan salah paham bahwa dalam demokrasi tidak terjadi dinasti. Terus kemudian diperlebar oleh orang dalam diskusi, wah di negara-negara lain juga terjadi, kayak begitu. Nah, misalnya di Amerika Serikat yang saya ingat, misalnya Bush, gitu ya, Bush senior. Bush senior ya jadi apa? Menjadi presiden, kemudian mengakhiri masa jabatan presidennya, ini menjadi calon presiden setelah bapaknya tidak jadi presiden lagi. Oke. Jadi tidak ada unsur tadi ya, unsur yang langsung hubungan antara antara bapaknya Bush senior dengan Bush junior. Kita ingat waktu itu setelah Ronald Reagan 2 periode dilanjutkan oleh Bush senior. Bush senior kemudian setelah 5 tahun terpilih menjadi berkuasa berhadapan dengan Bill Clinton. Kalah kan? Bill Clinton berkuasa 10 tahun. Udah nggak jadi presiden nih Bush senior ini gitu loh. Kemudian si anaknya ini maju. Jadi di situ abuse of power nggak ada gitu loh. Jadi kalaupun ada itu bukan gejala yang positif. Bagi keadilan, bagi publik seluas-luasnya dalam arena politik, kira-kira begitu. Itu jelas politik dinasti itu privilege. Kalaupun ada, sebutlah di mana. Mungkin di Filipina sekarang anaknya Marcos berkuasa setelah lama sekali. Marcosnya sudah ada di mana, kan kira-kira begitu. Jadi dinasti bukan itu. Jadi bisa jadi misalnya nih kayak siapa? Pak Harto udah punya anaknya misalnya siapa? Mbak Tutut mau maju jadi presiden sekarang. Silakan, dia tidak punya resource. Resource publik negara dalam ini yang digunakan untuk kepentingan hubungan dengan keluarga tersebut. Kira-kira begitu. Itu Bung Saidiman ya. Nah sekarang kita ingin tahu di masyarakat seberapa aware masyarakat dengan politik dinasti ini, gitu ya. Dalam pengertian apakah masyarakat tahu atau pernah mendengar politik istilah atau kata-kata politik dinasti? Bukan hanya sekedar kata-kata politik dinasti dalam pengertian, gitu ya. Oleh karena itu di dalam survei yang dilakukan pada bulan November, Bung Saidiman, bulan akhir Oktober, 29 Oktober sampai 5 November, jadi ini data 2 minggu yang lalu kurang lebih, kita bertanya secara spesifik seperti ini, apakah Ibu tahu atau pernah dengar tentang politik dinasti, yaitu sebuah kekuasaan politik atau jabatan di pemerintahan yang diperoleh seseorang karena ikatan keluarga atau hubungan darah dengan salah satu anggota keluarga yang sedang berkuasa. Misalnya antara anak yang maju jadi bupati dari seorang bapak yang sedang menjadi gubernur. Nah itu, jadi kita tanya tidak sekedar apakah Ibu tahu politik dinasti, bukan itu. Tapi kita jelaskan politik dinasti dalam pengertian ini, gitu ya. Kita jelaskan di situ. Nah supaya masyarakat yang kita tanya tidak confused, tidak bingung apa yang Anda maksud dengan politik dinasti. Politik dinasti itu konsep. Kalau dalam penelitian, konsep itu tidak bisa langsung ditanya, apalagi konsepnya itu belum menjadi semacam diskursus umum di dalam masyarakat. Kita nggak bisa tanya konsep langsung. Beda dalam studi demokrasi, kadang-kadang kita tanya langsung tentang demokrasi. Tapi demokrasi itu dinilai sudah menjadi diskursus umum dalam masyarakat. Pengetahuan umum dalam masyarakat. Ya, walaupun pengertian spesifiknya mungkin bisa beda-beda orang apa itu demokrasi. Nah, oleh karena itu supaya tidak bingung, ketika kita bertanya kita jelaskan apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Gitu ya. Yaitu politik dinasti yang dimaksud adalah sebuah kekuasaan politik atau jabatan di pemerintahan yang diperoleh seseorang karena ikatan keluarga atau hubungan darah dengan salah satu anggota keluarga yang sedang berkuasa, ya. Jadi kira-kira begitu, Bung Saidiman. Nah, terhadap
pertanyaan seperti ini, apakah Ibu tahu gitu ya, ada semacam kekuasaan yang seperti ini gitu ya, yang dibicarakan oleh orang dan seterusnya, pernah dengar misalnya konsep tentang itu? Ternyata tidak lebih dari 50% Bung Saidiman orang yang aware dengan apa yang dimaksud dalam politik dinasti gitu ya. 38% saja yang tahu dari populasi nasional dari Aceh sampai Papua. Yang selebihnya 62% tidak tahu atau tidak pernah dengar pengertian kekuasaan seperti itu, kira-kira begitu. Dinasti adalah sebuah politik gitu ya, atau kekuasaan yang diperoleh seseorang gitu ya, karena hubungan darah dengan pihak yang sedang berkuasa, kira-kira kayak gitu. Itu ya wajar lah, itu saya kira orang tertentu lah yang tahu dan memahami semacam itu. Orang nggak peduli lah apa itu kekuasaan semacam itu. Udah kekuasaan aja terlalu abstrak gitu. Ini spesifik lagi kan. Kekuasaannya dinasti pula gitu. Apa pula ini barang kan kira-kira kayak bahkan begitu. di media perbincangan mengenai politik dinasti ini kan baru-baru ini saja. Iya, relatif baru dipicu oleh perkembangan terakhir. Nah, sebelumnya walaupun sebenarnya gejala politik dinasti sudah lama ya di dalam demokrasi kita, di pemerintahan daerah misalnya. Kita tahu misalnya kayak satu provinsi di Banten misalnya itu sangat kuat. Bukan hanya dari keluarga Hasan Sohib gitu ya, Atut dalam hal ini Gubernur Atut, tapi juga yang lain bupati misalnya. Ada bupati di Pandeglang, bupati di Lebak, bupati Kabupaten Tangerang gitu ya. Itu kemudian wali kota gitu ya di Tangerang Selatan, itu hampir semuanya menunjukkan pola-pola hubungan dinasti tersebut. Ada ikatan darah gitu. Ada ikatan darah. Bapaknya yang tadinya berkuasa kemudian diganti sama anaknya gitu ya. Di Sulawesi Selatan juga begitu. Banyak. jadi sebenarnya gejala itu ada. Bukan berarti walaupun tidak semuanya, tapi banyak. Bukan berarti yang banyak itu benar gitu loh. Oke? Itu jelas. Kita harus bedakan antara yang banyak dengan yang benar, kira-kira kayak begitu. Kita karena jumlah atau induksi objektif apa namanya empirik gitu ya, yang kita lihat itu tidak membenarkan sebuah kesimpulan normatif, itu bahasanya kesimpulan normatif bahwa itu bisa dibenarkan adanya. Banyak. Ya, karena banyak bisa gejala semacam itu. Jadi cuma kemudian di tingkat lokal itu selama ini terjadinya politik dinasti itu di tingkat lokal. Oleh karena itu diskusinya mungkin di pojok-pojok sana yang menjadi pemberitaan di tingkat nasional. Sekarang belakangan muncul di tingkat nasional karena politiknya memasuki wilayah nasional. Kira-kira gitu Bung Saidiman ya. Jadi sebelumnya tidak pernah terjadi itu. Nah, lihat aja misalnya ya Bung Karno sendiri. Anaknya kan tidak ada yang langsung dari Bung Karno ketika Bung Karno berkuasa, kemudian anaknya jadi calon presiden, kemudian menjadi presiden. Nah, tidak terjadi lama sekali dan berjuang juga anaknya juga gitu ya. Megawati misalnya dengan Bung Karno itu lebih dari 30 tahun kan begitu prosesnya. Dan udah terputus, Bung Karno juga udah meninggal kan kira-kira begitu. Soeharto pun begitu, gitu ya. Tidak ada. Ketika Soeharto berkuasa, anaknya misalnya jadi calon presiden, ada yang jadi menteri gitu ya, di ujung kekuasaannya. Nah itu dinasti juga dalam pengertian itu gitu ya. Setelah itu Gus Dur, nggak ada. Pak SBY juga nggak ada. Pak SBY misalnya AHY jadi ketua partai ya setelah Pak SBY tidak lagi jadi presiden, gitu ya. Jadi orang yang sedang berkuasa itu penting, kata-kata orang yang sedang berkuasa. Pak SBY sudah tidak berkuasa. Kemudian Pak Jokowi lain gitu loh. Pak Jokowi sedang berkuasa. Anaknya, menantunya gitu ya. Masuk ke dalam kekuasaan ketika Pak Jokowi sedang berkuasa. Di situ potensi abuse of power akan terjadi. Itu Bung Saidiman. Nah, tadi ya kembali kepada pengetahuan masyarakat. Jadi belum umum Bung Saidiman. Nanti ke depan ya mudah-mudahan ini bagian dari civic knowledge gitu ya, pengetahuan warga negara akan meningkat, sadar masyarakat apa itu politik dinasti. Tapi untuk sementara ini setidaknya akhir bulan lalu atau minggu awal bulan November kemarin
Hanya 38% yang tahu. Nah, kemudian dari yang tahu ini 38% kita dalami, Bung Saidiman. Jika tahu, ya kan tadi mengatakan tahu apa tidak kan? Mengatakan tahu, 30 dari 38% tersebut kita tanya lebih lanjut. Politik dinasti dinilai tidak adil karena mengurangi kesetaraan kesempatan bagi setiap warga untuk menjadi pejabat di pemerintahan. Kalau tidak menjadi anak presiden, anak gubernur, anak bupati, dan lain-lain, maka kesempatan untuk menjadi pejabat pemerintah menjadi kurang terbuka. Itu Bung Saidiman. Ini menimbulkan ketidakadilan. Itu pendapat, opini tentang politik dinasti. Nah, kemudian kita tanya apakah ibu atau bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ya, ketika kita jelaskan apa itu sikapnya, kemudian di masyarakat ada yang beropini bahwa politik dinasti itu seperti ini gitu ya, mengurangi kesempatan, kesetaraan untuk warga negara untuk mendapatkan posisi untuk menjadi pejabat publik, kira-kira kayak begitu. Nah, terhadap pendapat itu kita tanya kepada responden, setuju nggak dengan pendapat itu? Setuju atau tidak setuju? Yang mengatakan setuju dengan pendapat itu mayoritas 53%. Yang tidak setuju 45%, yang tidak punya sikap hanya 2%, Bung Saidiman. Jadi lebih banyaklah orang yang mengatakan setuju bahwa memang politik dinasti itu mengurangi kesempatan, kesetaraan, hak-hak politik warga negara, kira-kira kayak begitu. Nah, selanjutnya kita juga tanya terhadap yang mengatakan tahu dengan politik dinasti, kita tanya apakah suka atau tidak. Nah, itu sudah sikap, masalah suka dan tidak suka. Dari yang tahu dari 38% itu Bung Saidiman, 85% mengatakan tidak suka. Hanya 13% mengatakan suka. Hampir semuanya menyatakan. Hampir semuanya, ya. Atau setidak-tidaknya 8 atau 9 orang dari 10. 8 atau 9, hanya 1 di antara 10 orang yang mengatakan suka. Tapi ini dari basis 38% ya. Itu. Artinya apa? Kalau Anda sosialisasikan apa itu politik dinasti, sehingga jumlahnya membesar menjadi mayoritas, sebutlah kebalik menjadi 62%. Dengan dasar sikap seperti ini, maka secara nasional masyarakat itu tidak suka. Masalahnya sekarang sebutlah begitu, reaksi keras terhadap pemerintah sekarang, terhadap Pak Jokowi itu tidak terlihat, itu karena yang tahunya cuma 38%. Begitu Anda sosialisasikan, Anda kampanyekan, ini loh politik dinasti, inilah implikasinya dan seterusnya, cenderung hampir semua orang mengatakan tidak benar, aku nggak suka itu. Aku muak. Nah, itu bahasa yang sekarang populer juga, mulai populer. Kami muak, kira-kira begitu. Itu Bung Saidiman. Sentimen negatifnya sangat tinggi lah. Sangat tinggi. Jadi kalau orang tahu ya, kalau ditanya, tidak kita tanya dulu, tiba-tiba kita tanya apakah kamu setuju atau tidak dengan politik dinasti. Orang nggak ngerti apa itu politik dinasti kan, kira-kira begitu Bung Saidiman. Oke. Nah, berikutnya, nah ini secara spesifik ke Pak Jokowi. Gitu ya. Nah, Jokowi bangun politik dinasti, kan ada opini semacam itu. Tapi tentu saja kita tidak bertanya seperti itu kepada publik. Kita bertanya kepada publik dan pertanyaan seperti ini. Apakah Ibu tahu atau pernah dengar pendapat yang menyebut bahwa Presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti tersebut? Politik dinasti yang sudah kita jelaskan di atas ya. Sebelum bertanya ke sini, kita sudah menjelaskan apa itu politik dinasti. Ada yang berpendapat bahwa Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti tersebut, gitu ya. Anaknya Gibran Raka Buming Raka menjadi wali kota Surakarta, menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota di Medan, dan anaknya, anak bungsunya Kaisang Pangarep diangkat menjadi ketua partai politik PSI, Partai Solidaritas Indonesia, tanpa berjuang panjang dari bawah di partai tersebut. Kira-kira begitu pertanyaannya. Pernah dengar nggak itu? Bahwa Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti dengan bukti-bukti seperti tadi.
yang mengatakan ya tahu, pernah mendengar tentang opini semacam itu 37%. Jadi tidak besar Bung Saidiman, ya. Yang mengatakan tidak pernah 63%. Kemudian terhadap yang 37% kita tanya berikutnya Bung Saidiman, jika tahu apakah Ibu percaya atau tidak dengan pendapat tersebut? Yakin nggak dengan pendapat itu? 68%. Jadi 7 dari 10 orang dari 37% itu percaya bahwa memang Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti. Oh, kalau yang tadi pernah mendengar gitu ya? Iya, pernah mendengar. Dan ternyata dan mayoritas setuju. Dari pendapat tadi pernah mendengar ada orang berpendapat bahwa Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti. Politik dinasti seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ada yang jawab 37%. Ya, pernah dengar itu. Nah, Ibu kira-kira percaya atau tidak memang Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti? Jadi lebih dalam pertanyaan kita. 68% mengatakan ya, percaya. Ya. Nah, kemudian jika tahu tadi ya, dari 37% kita tanya lagi pertanyaan yang lain, apakah Ibu atau Bapak suka atau tidak jika Presiden Jokowi membangun politik dinasti itu? Jawabannya tidak suka, 75%. Oke? Cuma masalahnya adalah basis 75% ini dari 37 Bung Saidiman. Itu hanya sekitar 20% lah. Jadi mungkin efek elektoralnya belum kelihatan besar karena masyarakat tidak tahu. Pada umumnya gitu. Belum cukup punya pengetahuan tentang apa itu politik dinasti. Satu, kedua, apakah Pak Jokowi memang sedang membangun politik dinasti? Once Anda mengkampanyekan, mensosialisasikan bahwa politik dinasti ini pengertiannya ini, dan kemudian Pak Jokowi dengan bukti-bukti seperti ini ada sedang membangun politik dinasti, cenderung orang akan percaya bahwa memang Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dan umumnya akan mengatakan tidak suka dengan hal semacam itu. Itu bisa efeknya sangat besar. Kira-kira kayak begitu. Atau setidaknya signifikan terhadap dukungan terhadap calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Kalau sekarang belum begitu kelihatan. Karena hanya 37%, 63% tidak tahu, kira-kira begitu. Setidaknya ada efek lah. Walaupun tentu saja soal memilih itu bukan hanya faktor sikap terhadap politik dinasti, ada banyak variabel yang lain. Tapi faktor ini menjadi penting apabila Anda mengkampanyekan, memberikan penjelasan apa itu politik dinasti, apakah Pak Jokowi sedang membuat politik dinasti atau tidak, membangun politik dinasti atau tidak, itu bisa punya efek elektoral, hasil pemilu, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, Bung Saidiman. Itu ya. Nah, berikutnya adalah saya punya pertanyaan yang lebih umum sifatnya, tidak spesifik pada kasus keluarga Pak Jokowi. Ini pertanyaan yang umum adalah kita tanya, apakah Ibu atau Bapak pernah mendengar tentang pejabat negara di pemerintahan pusat yang memiliki keluarga dekat seperti anak, menantu, istri, suami, atau saudara kandung yang masuk politik dan menjadi pejabat publik di daerah. Ya, jadi pemerintah pusat, bisa presiden, gitu ya, bisa menteri, dan seterusnya kayak begitu. Kemudian ada saudaranya, anaknya, dan seterusnya di daerah yang menjadi pejabat publik di daerah. Tentu aja kalau lewat pilkada, kalau dalam demokrasi sekarang. Itu juga sedikit, sama 35% dia pernah mendengar bahwa ada fenomena kekuasaan di daerah itu terkait dengan kekuasaan di pemerintahan pusat. 35%. Nah, kemudian bila tahu dari yang 35% tersebut suka atau tidak, gitu ya, dengan praktek politik seperti itu. Tidak suka 80%. Jadi secara umum bukan hanya kasus Pak Jokowi gitu, tapi secara umum fenomena politik dinasti itu negatif ya. Di dalam masyarakat. Artinya masyarakat bersikap negatif terhadap politik dinasti itu, Bung Saidiman. Jadi kalau sekarang orang mengatakan ya politik dinasti itu kan hanya pembicaraan elit aja, itu benar. Itu benar. Bahwa kurang dari 50% orang yang ngikutin apa itu politik dinasti. Dan itu mungkin kelas menengah aja ke atas, gitu ya. Tapi kan
opini publik itu dinamis. Yang tadinya hanya 10% bisa menjadi 90%. Sangat tergantung. Kalau terus-menerus dibicarakan. Apa artinya kampanye? Iya kan? Apa artinya mobilisasi? Nah, di situ menjadi kunci. Apakah ini mau dibekukan, gitu ya? Ancaman terhadap orang yang main-main dengan politik dinasti, atau ini ingin dibuka? Nah, tergantung kebijaksanaan dan moralitas politik kita, Bung Saidim. Tapi terlepas dari itu, Profesor Saiful, saya mendengar ada semacam pandangan lah yang menyatakan bahwa kenapa politik dinasti ini seperti tidak berpengaruh pada elektabilitas ya dari sejumlah survei. Mereka mengatakan bahwa di masyarakat kita punya kultur apa itu bobot bebet begitu ya, bahwa orang itu menilai kalau seorang pemimpin berhasil maka kemungkinan anaknya juga akan berhasil. Tapi kalau kita lihat datanya tampaknya tidak demikian, orang lebih negatif ya kalau mereka tahu. Setidak-tidaknya tidak umum ya kan kita lihat bahwa bobot, bebet dan apa bibit, apa? Bibit ya, bibit, bobot, bebet. Ya, bibit itu keturunan. Iya kan? Nah. Tapi apakah bobotnya oke? Kan harus ada 3 komponen itu setidak-tidaknya ya. Kalau bibit aja mungkin itu dinasti. Kalau dilengkapi dengan bobot, nah itu pertanyaan, apa iya gitu ya? Kalau di daerah-daerah saya perhatikan itu enggak gitu. Bobot dan kemudian bibit, bobot, bebet, kan gitu. Bebet itu kaya. Ya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 3 mungkin, gitu ya. Dia punya resource untuk itu. Tapi nomor 2 hal yang lain lagi, gitu. Soal kualitas. Iya, soal kualitas. Jadi istilah itu mungkin berlaku dan itu membenarkan sebagian sikap permisif masyarakat terhadap politik dinasti mungkin ya. Tapi saya melihat dari data ini, masyarakat itu pembicaraan bibit, bebet, bobot itu nampaknya elit juga gitu loh. Oke? Di kalangan orang-orang feodal lah cara berpikirnya tentang politik, kira-kira kayak begitu. Nah, kenyataannya dalam masyarakat adalah sangat sedikit orang yang aware dengan apa itu politik dinasti. Itu informasi yang sangat penting. Dan kemudian begitu Anda tahu apa itu politik dinasti, sikapnya negatif terhadap politik dinasti. Itu Bung Saidiman. Pertanyaan terakhir Profesor Saiful, seberapa mengancam atau seberapa merusak menurut publik praktik politik dinasti itu? Nah, itu kita punya pertanyaan yang semacam itu Bung Saidiman. Nah, spesifik. Seberapa baik atau buruk praktek politik dinasti bagi pelaksanaan pemerintahan? Kan kira-kira begitu pertanyaannya. Kita tanya seberapa baik atau buruk praktek politik dinasti seperti itu, politik dinasti yang udah kita diskusikan tadi, bagi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Apakah sangat baik, buruk, atau sangat buruk? Jawabannya terhadap orang yang tahu apa itu politik dinasti, yang merah itu Bung Saidiman ya, ini. Itu yang mengatakan sangat baik dan baik hanya 21%. Yang mengatakan buruk atau sangat buruk itu jumlahnya 75%, Bung Saidiman. Ini yang merah ini. 49 dengan 26. Yang mengatakan tidak tahu 5%. Tapi kalau ditanya tanpa tahu atau tidak, itu jawab yang tidak tahunya banyak. Ya kadang nggak ngerti gitu loh Bung Saidiman. Jadi secara umum ini pun bagi orang kita tanya secara langsung saja tanpa disensor dengan orang tahu ataupun tidak, itu ada yang mengatakan sangat baik atau baik politik dinasti itu 24% Bung Saidiman. Yang mengatakan buruk itu 53%. Ini yang hijau ini. 39 dengan 14. Jadi ini penilaian publik masyarakat politik dinasti itu baik atau buruk. Kenapa sih politik dinasti itu buruk? Karena pertama tadi ya, watak manusia itu ingin berkuasa, itu nggak bisa dibendung. Nah oleh karena itu, manusia ini harus dikasih kesempatan yang kurang lebih sama untuk berkuasa. Itu Bung Saidiman. Begitu soal kekuasaan itu menjadi privilege, sejumlah orang saja, dengan sendirinya orang yang lain itu akan marah, tidak akan terima.
Dan itu akan menilai konsekuensinya tidak akan baik itu pemerintahan. Kalau dasarnya seperti itu satu. Kedua, kalau politik dinasti itu hidup dalam sebuah masyarakat, maka kecenderungannya melakukan ekstraksi terhadap kekayaan, resource, sumber daya yang dimiliki oleh negara dan seterusnya, itu untuk orang-orang di sekitarnya. Pertama adalah untuk melindungi dinasti itu sendiri. Coba Anda pelajari ya. Nah ini tantangan ke depan. Daerah-daerah yang menganut politik dinasti, kinerjanya seperti apa? Itu pertanyaan besar yang saya belum punya hasil studinya. Tapi secara teoritis akan terjadi konsentrasi public goods, kekayaan publik, gitu ya. Apakah itu sumber daya alam, apakah itu jasa dan seterusnya, itu akan diprioritaskan pada kroni-kroninya, gitu ya. Pertama adalah keluarganya sendiri, kedua orang-orang yang mendukung keluarganya ini. Jadi itulah kemudian secara teoritis kenapa politik dinasti itu buruk untuk good governance, untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik, gitu Bung Saidiman. Siap, Profesor Saiful. Jadi ini data yang sangat kaya saya kira ya, yang mengungkap secara lebih detail ya soal perdebatan kita belakangan ini tentang politik dinasti. Pertama tadi Profesor Saiful mendefinisikannya ada dua kata kunci dalam politik dinasti ini, ada hubungan darah, yang kemudian salah satu dari yang punya hubungan darah itu ada di dalam kekuasaan, dan yang lain yang memiliki hubungan darah itu ingin maju masuk ke dalam kekuasaan. Jadi dua hal ini harus terpenuhi, ada hubungan darah dan yang kedua satunya ada di dalam kekuasaan. Itu yang kemudian mendefinisikan politik dinasti, dan ini bisa terjadi di masyarakat yang demokratis, elektoral demokrasi begitu ya. Dan ketika kita tanya kepada publik, ternyata pengetahuan publik tidak terlalu banyak, hanya ada sekitar 38% publik yang tahu praktik politik dinasti dengan definisi yang jelas tadi. Tetapi dari mereka yang tahu politik dinasti sentimennya sangat negatif, termasuk yang tahu bahwa Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti dengan definisi bahwa sejumlah keluarganya ada di dalam kekuasaan, jadi wali kota, jadi ketua partai dan seterusnya. Hanya sedikit yang tahu, sekitar 37%, tapi dari yang tahu itu mereka menganggap sentimennya negatif, mereka tidak suka dengan itu, termasuk praktik politik dinasti di dalam pemerintahan pusat misalnya. Sedikit yang tahu, tetapi dari yang tahu itu sangat besar sentimen negatifnya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa mayoritas publik yang tahu politik dinasti ini merasa bahwa praktik ini buruk bagi pelaksanaan pemerintahan. Dan terakhir tadi Pak Saiful mengemukakan ada sejumlah faktor yang kemudian menyebabkan politik dinasti ini buruk, misalnya bahwa prosesnya menjadi tidak fair, kemudian karena ada konsentrasi kekuasaan sumber daya ya pada mereka yang ada di dalam kekuasaan, di mana perpindahan kekuasaan itu dilakukan secara dinastik atau memberi kesempatan bagi mereka yang ada hubungan darah dengan yang berkuasa itu untuk juga berkuasa. Itu kemudian menyebabkan sumber daya itu terkonsentrasi pada satu kelompok, dan ini menyebabkan kinerja pemerintah menjadi buruk. Tadi kita ditantang untuk melihat daerah-daerah yang punya praktik politik dinasti itu kemungkinan besar itu pembangunannya misalnya tidak semaju ya mereka yang tidak ada praktik politik dinasti. Saya kira demikian kesimpulan diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali minggu depan dengan pembahasan yang lain. Terima kasih.